Matematika itu sulit. Tentu saja sebagian besar dari kita setuju dengan itu. Nilai matematika saya paling tinggi 4. Alhamdulillah hidup sampai sekarang. Matematika itu sulit. Yap, Indonesia berada di urutan ke-6 dari bawah hasil PISA tahun 2018. Cukup sedih memang, tapi mau gimana? Matematika itu sulit. Apa benar matematika sulit? Pasti kalian pernah dengar, kamu memang tidak bisa matematika. Atau, otakmu bukan otak matematika seperti si A, si B, atau bahkan si C yang dapat nilai 100 terus. Aku mengamininya, kamu mengamininya, bu guru mengamininya, temanmu mengamininya, Kak Sito mengamininya, lambat laun kau menerimanya, dan akhirnya bangga dengan itu. Itu sumber semuanya dimulai. Matematika itu sulit, dan itu berbahaya. Coba kita tanya Joe Boller, peneliti ulung dengan pandangan berbeda. Tidak ada namanya otak matematika. Semua orang lahir dengan potensi sama dalam belajar matematika. Terus, apa bedanya kamu dan si C yang selalu dapat 100? Pola pikir. Kita percaya kalau kita tidak bisa matematika, serta sifat dasar manusia adalah tidak suka kesalahan. Baik kamu, orang tuamu, aku, ataupun gurumu. Kita tidak suka kesalahan. Joe Boller menunjukkan bahwa otak manusia berkembang ketika melakukan kesalahan dalam matematika. Ketika melakukan kesalahan, otak kita membuka cabang atau lintasan baru, dan ini tidak terjadi jika kamu benar dalam mengerjakan matematika. Berarti, otakmu akan berkembang jika kamu melakukan kesalahan. Semakin sering salah, semakin berkembang. Tapi yang terjadi sebaliknya, semakin kamu banyak salah, semakin ciut nyalimu, semakin kamu mengiyakan kalau kamu memang tidak bisa matematika. Ingat, itu berbahaya. Jadi, cobalah sebanyak mungkin, salah dan mencoba lagi. Jangan mudah berhenti. Oke, sekarang kamu harus percaya dulu kalau kamu bisa matematika. Jika ada yang bilang, aku tidak bisa matematika, bisikkan di telinganya, percayalah kau bisa. Di benakmu bertanya, cuma begini? Tentu tidak. Ronaldo tidak langsung jago bermain bola karena dia berpikir dia jago. Kamu harus kenal dulu matematika. Matematika itu rumus, matematika itu rumit, matematika itu menghafal, matematika itu membosankan, matematika itu sulit. Tidak sepenuhnya salah, namun itu hanya salah satu perspektif saja. Temukan ide besarnya. Jika kita berbicara tentang geometri, berarti tidak akan jauh dari bentuk dan ruang. Jika kita berbicara tentang aljabar, berarti tidak jauh dari keterkaitan antara sesuatu. Jika kita berbicara tentang probabilitas, berarti tidak jauh dari kemungkinan dan peluang. Jika kita berbicara tentang kalkulus, berarti tidak jauh dari sesuatu yang berubah. Misal ada jajar ginjang dan kita diminta mencari luasnya. Oke, kita pakai rumus. Alas kali tinggi. Tunggu dulu. Coba kita bedah idenya. Luas berarti kita harus dapat menentukan berapa banyak persegi yang muat di jajar ginjang itu. Kalau langsung pasti sulit. Coba kita lihat jajar ginjang dapat diubah menjadi seperti ini. Kita bisa taruh persegi di situ dan ketemulah luasnya. Ingat, rumus adalah ide. Kalau kamu tidak akur dengan rumus, coba cari idenya. Lagi, dengan ide sudut di dalam segitiga siku-siku dapat diperoleh. Dari satu ide itu dapat dikembangkan menjadi berbagai macam ide lain, seperti ini, dan ini. Paham dengan idenya akan lebih mudah untukmu berkawan dengan rumus-rumus itu. Jadi, matematika itu sulit? Relatif. Ubah cara pikirmu, percayalah kalau kau bisa. Jangan takut salah, temukan idenya, bukan rumusnya. Kalau hanya rumusnya, kau hanya perlu bilang, "Oke Google," dan semua rumus muncul. Yang terakhir, berlatih. Ronaldo pun masih melakukannya sampai sekarang. Terima kasih.